Halo, selamat pagi murid-muridku kelas 7 di SMPK Gamaliel. Bertemu lagi dengan Bapak di pelajaran seni lukis. Kali ini kita akan membahas tentang materi uji PTS minggu lalu yang telah kita laksanakan. Nah, seperti apa sih jawaban sebenarnya dan pembahasan soalnya seperti apa? Kita bahas bersama-sama ya. Oh iya, seperti biasa sebelum kita mulai belajar, kamu biasakan terlebih dahulu untuk berdoa untuk para orang tua, untuk para guru-guru yang telah mengantarkan kita sampai pada titik kita saat ini. Berdoa dipersilakan. Selesai? Nah, kita langsung masuk ke pembahasannya ya. Oke, kita langsung bahas untuk soalnya kita masuk dulu ke whiteboard. Whiteboard. Jangan whiteboard deh, terlalu lama ya. Kita masuk ke ini aja, kamera. Nah, udah kelihatan tangan Bapak ya. Nah, oke. Pertanyaan pertama, apa tahap-tahap ketika menggambar bentuk? Tahapan-tahapan menggambar bentuk. Nah, tahapan-tahapan menggambar bentuk, ya, pertanyaannya itu bukan. Jelaskan tahap-tahap menggambar bentuk, pertanyaan pertama. Yang pertama, ketika kita melihat sebuah benda, misalnya bendanya apa ya? Bendanya ini charger. Nah, tahap-tahapnya mana nih whiteboardnya? Apa kehilangan whiteboard? Tahap mana whiteboard? Whiteboard. Tahap-tahap menggambar bentuk. Nah, oke. Jika kita tahap-tahap menggambar bentuk, yang pertama yang harus kita perhatikan adalah mengamati, ya. Pokoknya mengamati dulu. Jadi sebelum kita melakukan planning langkah-langkah yang lain, kita amati dulu bendanya. Kita amati mulai dari sini sekeliling, kita lihat sekeliling. Oh, ada apa aja? Oh, ada colokannya, colokannya dua. Oh, di sini stepnya ada stepnya, step upnya. Di sini ukuran di sini lebih besar daripada di sini, gitu kan? Terus kita lihat, oh di sini ada lubang chargernya. Oh di sini ada kayak dekok ke dalam, gitu kan? Jadi amati dulu bendanya. Setelah kita amati, baru kita pikirkan teknik gambar yang akan kita gunakan. Setelah kita terpikir, oh teknik apa yang akan kita pakai, lalu baru kita buat sketsa. Kita buat sketsa awal, bendanya seperti apa. Setelah kita membuat sketsa, lalu kita buat pencahayaan, gelap terangnya kita pikirkan. Oh, dari sini pencahayaannya berarti bagian sebelah sini lebih gelap, bagian di sini terang. Gitu. Lalu terakhir baru kita kasih finishing arsir. Ya, finishing di arsir ya. Jadi bukan hanya diselesaikan begitu aja ininya. Banyak yang menjawab diselesaikan aja. Diselesaikan seperti apa? Di warna kah? Di arsir kah? Di seperti apa kan? Jadi harus jelas kita yang menjelaskan. Jadi kita ulangi lagi. Tahapan pertama adalah mengamati. Tahapan kedua kita menentukan teknik yang akan kita pakai dan sudut pandang lain sebagainya. Kalau yang ketiga kita buat sketsa. Setelah kita buat sketsa, kita tentukan pencahayaannya, gradasinya, lalu terakhir kita finishing arsir, finishing ya, diselesaikan gambarnya. Ya, itulah jawaban untuk pertanyaan nomor 1. Untuk pertanyaan nomor 2, pertanyaan nomor 2 itu, bentar, kita lihat biar nggak salah. Pertanyaan 2, jelaskan pengertian titik, garis, dan gambar. Oke. Pengertian titik, garis, dan gambar ya. Titik itu
Unsur paling sederhana dari seni rupa. Unsur paling sederhananya titik. Nah, itu aja jawabannya. Garis. Garis adalah gabungan dari titik-titik yang sangat banyak yang saling terhubung membentuk sebuah objek pada bidang 2 dimensi. Itu pengertian kurang lebih tentang garis. Nah, kalau yang jawaban kamu dekat-dekat itu berarti benar, tapi kalau misalnya agak melenceng ya kira-kira dikurang-kurangi aja nilainya tuh. Akan berkurang. Ya, itu pengertian garis. Lalu gambar. Gambar adalah gabungan dari garis-garis vertikal, horizontal, diagonal yang saling terhubung membentuk sebuah objek pada bidang 2 dimensi. Ya. Jadi pengertian gambar adalah gabungan dari garis-garis vertikal, horizontal, diagonal yang membentuk sebuah objek pada bidang 2 dimensi. Nah, itu pengertian gambar. Jadi tadi pengertian garis, pengertian titik adalah unsur paling sederhana pada seni rupa. Yang kedua tentang garis. Garis adalah gabungan dari titik-titik yang sangat banyak dan saling terhubung membentuk sebuah pola tertentu pada bidang 2 dimensi. Polanya bisa vertikal, horizontal, diagonal. Lalu gambar adalah gabungan dari garis-garis yang saling terhubung. Gabungan dari garis-garis ya, kalau gambar itu bukan dari titik-titik lagi. Gabungan dari garis-garis yang garis-garis vertikal, horizontal, diagonal yang saling terhubung membentuk sebuah objek pada bidang 2 dimensi. Itu pengertian dari gambar. Nah, dari 2 pertanyaan tadi, kamu udah benar berapa nih? Kira-kira jawaban kamu tepat atau tidak? Kita lanjut lagi ke pertanyaan ketiga. Di pertanyaan ketiga kita punya apakah yang dimaksud dengan teknik gambar gradasi? Teknik gambar gradasi, apa yang dimaksud dengan teknik gambar gradasi? Kita lihat ada yang jawab. Ini kayaknya search dari Google sih. Ya, Bapak tahulah, nggak mungkin di jawaban murni kamu. Gitu. Tapi pada intinya adalah, kita bacain dulu nih. Teknik untuk membuat arsir yang dimulai dari, ada yang jawab nih, anonim ya, nggak disebutin namanya. Teknik untuk membuat arsir yang dimulai dari arsiran yang paling tipis menuju arsiran yang paling tebal atau sebaliknya. Ya, mendekati lah ya. Teknik untuk membuat arsir yang dimulai dari arsiran yang itu udah perubahan warna yang terjadi karena penggabungan 2 warna atau lebih. Ya, agak jauh sih sebenarnya. Nah, kita lanjut lagi. Ada lagi nih, teknik gambar gradasi dari terang ke gelap maupun gelap ke terang digunakan agar gambar gradasi atau gambar tersebut makin hidup atau makin nyata. Ya, masih kurang ini ya, sedikit lagi. Nah, membuat barang terlihat nyata karena dibuat efek bayangan. Iya, tapi apa gitu? Jadi jawabannya tuh harus sebisa mungkin, setepat mungkin. Nah, pengertian yang paling tepat dari apa itu arsir gradasi? Pertanyaannya apa tadi? Apa yang dimaksud dengan teknik gambar gradasi adalah teknik gambar yang digunakan untuk memberikan kesan kedalaman ruang. Ya, teknik gambar gradasi. Teknik gambar yang digunakan untuk memberikan kesan gelap terang. Ya, memberikan kesan gelap terang pada gambar sehingga terlihat 3 dimensi atau terlihat berdimensi. Nah, itu pengertian dari teknik gambar gradasi ya. Teknik gambar yang digunakan untuk memberikan kesan gelap terang. Ya, untuk memberikan kesan gelap terang pada objek gambar agar terlihat berdimensi. Itu jawabannya, nomor 3. Nah, kamu udah benar nggak jawaban kamu? Ingat nggak? Lalu kita lanjut ke pertanyaan keempat. Pertanyaan keempat, jelaskan pengertian komposisi dan proporsi gambar. Nah, kita lihat jawaban-jawabannya. Siapa tahu ada yang lucu. Kok jadi kayak podcast gini ya? Gak apa-apa lah, biar seru ya belajarnya, biar nggak kaku, biar nggak monoton. Komposisi adalah mengatur, menyusun objek gambar. Proporsi adalah perbandingan.
yang ideal dan harmonis. Iya, intinya memang itu, tapi ya, yang Bapak minta tuh kamu bisa menjelaskan. Karena kan kalau misalnya orang yang nggak ngerti, begitu baca kayak gitu doang, nggak kurang paham, akan kurang paham gitu. Kemudian ada lagi, komposisi adalah cara menyusun dan mengatur objek gambar yang akan dijadikan objek gambar. Ya, betul. Proporsi, ukuran, atau perbandingan antara objek benda yang akan dijadikan objek gambar. Iya, iya ini betul. Makanya nilainya benar 20. Nah, nih. Komposisi adalah cara kita menyusun yang sudah digunakan sebagai model gambar sehingga gambar tampak menarik dan indah. Proporsi adalah perbandingan yang ideal dan harmonis antar bagian benda yang menjadi objek atau model gambar yang dapat diamati. Iya, iya betul. Ya, hampir betul lah kalau untuk pengertian. Tapi ini ada yang lucu. Komposisi untuk menentukan posisi dan proporsi digunakan untuk model objek tersebut atau si gambar tersebut. Ya, kurang jelas. Maksudnya harusnya kamu bisa memberikan kata-kata yang lebih mudah dicerna. Jadi nggak babeliut. Mana lagi ya? Udah. Nah, jawaban yang tepat adalah tadi ya. Komposisi adalah cara menyusun ya. Komposisi itu teknik penempatan objek gambar agar terlihat baik, seimbang pada bidang gambar ya. Sehingga gambarnya terkesan seimbang, tidak berat sebelah, tidak terlalu penuh di sisi sebelah sini, tidak terlalu penuh di sisi sebelah sini, tapi seimbang gitu. Antara kiri dengan kanan tuh seimbang. Kalau misalnya seolah-olah ada timbangan tuh jadi beratnya sama-sama 1 kilo 1 kilo. Jadi enggak 1 kilo di sini setengah kilo, jadi berat sebelah kan? Atau 1 kilo di sini setengah kilo di sini jadi berat sebelah. Enggak kayak gitu, tapi teknik bagaimana membuat gambar seimbang 1 kilo 1 kilo. Itu simpelnya. Lalu proporsi. Proporsi, oh ya, komposisi lagi. Komposisi itu jadi selain tadi permasalahan berat, lalu penguasaan bidang. Jadi terhadap bidang gambar ini jangan sampai atasnya kosong, semua objeknya terlalu di bawah gitu, atasnya jadi terkesan kosong gitu. Jadi satu kertas gambar tuh harus terasa terisi, padat penuh gitu. Objeknya misalnya di sini sama di sini gitu kan, bersilangan letaknya itu cukup, itu baik juga gitu. Jadi gimana caranya teknik agar bidang gambar ini terasa terisi semua gitu, penuh. Lalu proporsi itu perbandingan ukuran objek gambar dengan objek aslinya, proporsinya gimana. Lalu dengan objek gambar yang ada di kertas gitu. Jadi perbandingan antara satu objek dengan objek gambar lainnya. Jangan sampai ini terlalu kebesaran, ini kecilan, atau bentuk si objeknya gitu kan, yang aslinya besar tiba-tiba pas digambar jadi kecil, atau di aslinya kecil digambar dijadiin terlalu besar gitu kan, seperti itu. Lalu kita lanjut lagi. Nah, tadi pertanyaan keempat, kira-kira kamu udah benar berapa? Kita lanjut lagi nih. Pertanyaan kelima, ada sebuah gambar ya. Pertanyaan kelima itu ada gambar, ada garis horizontal, ada gambar ini. Garis horizon ya. Gambar ada garis horizon. Lalu ada kubus di atas gitu kan. Nah, kubusnya gitu kan. Lalu ada kubus yang di sini. Kalau nggak salah ada 6 atau 8 ya. Ada objek yang di sini juga. Sini. Nah, yang jadi pertanyaan itu adalah jelaskan mengenai gambar ini. Jika satu, ini gambarnya tuh hanya sebagai alat bantu saja sebenarnya. Pertanyaannya kan lebih tepat jika satu. Yang pertama, jika kubus berada di atas garis mata. Nah, ini kan garis mata nih. Garis mata atau garis horizon.
Jika kubus berada di atas garis mata, maka yang akan terlihat adalah bagian depan dan bagian bawah dan samping. Nah, kalau yang di sini bagian samping nih. Ini ada semua kan? Depan, samping, bawah. Jawabannya itu yang pertama. Lalu yang kedua, jika kubus berada sejajar dengan garis horizon atau garis mata, maka yang terlihat adalah bagian depan dan samping. Kalau jika kubus berada di bawah garis mata, berarti kubus yang di bawah sini kan, yang terlihat adalah depan, samping, atas. Itu jawaban. Cukup dengan menjawab itu, kamu akan mendapatkan nilai full penuh. Oke, jawabannya itu depan, bawah, samping, depan, samping, dan depan, atas, samping. Itu jawaban untuk nomor 5. Nah, dari semua jawaban yang telah kita bahas, dari 5 soal itu, kira-kira kamu udah benar berapa ya? Nah, target Bapak untuk di semester ini, kamu bisa menguasai materi-materi dasar itu sebagai dasar pengetahuan gitu. Dan tugas-tugas gambar yang diberikan dan materi gambar yang diberikan kepada kamu berapa kali pertemuan ke belakang itu sangat erat berkaitan dengan materi yang kita bahas hari ini. Nah, semoga materi hari ini cukup bermanfaat, simpel, tapi paling tidak kamu harus memahami. Yang paling penting itu memahami. Kalau teorinya hanya sedikit, tapi paham dan bisa mempraktekkan ke dalam gambar. Nanti sekarang gambarnya baru kubus. Nanti gambarnya kan udah ada balok, ada bola, ada tabung, ada nanti gambar rumah, kan? Dan beragam gambar-gambar lainnya itu harus bisa dipraktekkan. Tapi dasarnya itu di gambar kubus ini. Oke, sekian dulu pembahasan kita hari ini. Semoga bermanfaat. Lebih sering lagi, lebih rajin lagi latihannya ya. Oh iya, dan Bapak ingatkan juga, periksa juga tugas-tugas kamu di GC, periksa komentarnya, jangan dicuekin komentar yang Bapak kirim ya. Siapa tahu ada tugas kamu yang harus diperbaiki atau yang harus kamu kirim ulang karena filenya tidak terbaca. Oke, sekian materi dari Bapak hari ini. Sampai bertemu lagi Kamis depan ya di jam yang sama. Bye-bye.